Apa jadinya jika dewa penjudi hilang ingatan dan bertingkah seperti anak kecil? God of Gamblers merupakan film Mandarin yang dirilis pada 1989. Film lawas ini diperankan oleh Andy Lau, Chow Yun-fat. God of Gamblers menceritakan tentang Ko Chun, seorang dewa judi legendaris yang mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Ko Chun selalu merahasiakan identitasnya, namun ia mudah dikenal karena memiliki ciri khas seperti rambut klimis yang disisir ke belakang, dan sebuah cincin giok di jari kelingkingnya. Diawali dengan mempertemukan para penjudi di sebuah kasino untuk melawan sang dewa judi yang tidak pernah kalah sedikit pun. Kemudian dia diawasi oleh kamera CCTV untuk memastikan siapakah dia, dan dia adalah Ko Chun, seorang dewa judi. Mempertemukan Ko Chun dengan penjudi asal Jepang untuk menguji seberapa besar kemampuannya. Permainan pertama dengan bermain Mahjong, Ko Chun dengan sangat mudah memenangkan pertandingan tersebut wakakak. Permainan kedua adalah permainan dadu dan pemain Jepang digantikan dengan pemain cewek seksi hot banget dan jika dilihat dari tatonya dia bukanlah pemain dadu kaleng-kaleng. Pada saat itu kita bisa melihat seberapa tajam insting seorang dewa judi dari segala penjudi dengan tatapan matanya yang tajam dan pendengaran telinganya yang tidak diragukan lagi, untuk bisa menebak hasil kocokan wanita seksi itu. Giliran Ko Chun, si dewa judi yang bermain, dia meminta pengkocok yang lebih berat dan keras, di mana menunjukkan bahwa kocokan seorang laki-laki lebih jago dan lincah wakakak. Akhirnya kocokan tersebut membuat satu dadu hancur dan Ko Chun-lah yang jadi pemenang. Dan ternyata penjudi Jepang tersebut ada maksud tersembunyi untuk meminta Ko Chun melawan penjudi asal Singapura. Ko Chun pun tidak menolak itu karena pria Jepang mau bunuh diri. Ko Chun tidak tega dengannya. Pria Jepang tersebut memberi seorang bodyguard kepada Ko Chun bernama Lu Wung asal Vietnam, kita panggil saja Dragon. Dia memiliki basic ahli dalam bela diri. Dia akan menjaga Ko Chun sampai tiba pertandingan. Sementara itu di sisi lain ada Michael Chan, seorang penjudi amatir yang sudah tahu kalah main judi tetap saja memaksakan main goblok wakakak. Sore hari Michael sedang terlihat bersama pacarnya Jen. Mereka bertemu dengan pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jen ketakutan. Pria India yang keras kepala seolah-olah tidak bersalah itu membuat Michael kesel. Wakakak, akhirnya, Michael dan seorang sahabatnya berniat untuk mengerjai si pria India tersebut dengan membuat sebuah jebakan untuk membuat pria India itu terguling dan terjatuh. Di sisi lain kita melihat Ko Chun sedang memantau anak didiknya bermain judi dan melihat anak didiknya terus mengalami kekalahan. Akhirnya Ko Chun pun turun tangan. Sebagai seorang dewa judi dia sangat pintar mengelabui lawannya. Ketika mendapat kartu jelek dia menaikkan taruhannya sehingga membuat peman lain mundur karena takut ikut main. Permainan pun terus berlanjut hingga tersisa 2 pemain yakni Ko Chun dan lawannya Nam. Di mana Nam dengan gengsinya nekat menaikkan taruhannya sehingga membuat Nam mengalami kerugian yang cukup besar. Ko Chun pun tahu sifat Nam yang tidak akan pernah puas dengan keadaan itu dan memerintahkan supirnya untuk pulang terlebih dahulu. Ko Chun pun naik kereta api saja. Kemudian Nam memerintahkan anak buahnya untuk mencegal Ko Chun. Tapi tidak semudah itu. Di sini kita bisa melihat kemampuan Dragon yang sangat-sangat bisa diandalkan, karena dia bukanlah orang yang sembarangan. Lalu Ko Chun memerintahkan Dragon untuk mengurus semuanya dan dia turun di sebuah desa terpencil. Ko Chun bertemu dengan seorang pria India dengan membawa anjing galaknya, tapi entah kenapa anjing itu takut terhadap Ko Chun sehingga membuat pria India itu kabur. Tapi sayangnya Ko Chun malah terkena jebakan Michael sehingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Michael pun memeriksa dompet Ko Chun tapi tidak menemukan identitas apapun sehingga Ko Chun harus dirawat sampai dia pulih kembali. Tak terduga ternyata kejadian itu membuat Ko Chun harus kehilangan ingatannya serta membuat kepribadiannya seperti anak kecil. Di mana keadaan itu dimanfaatkan oleh Michael untuk membawanya ke tempat judi walaupun Jen sudah melarangnya, tapi Michael tidak peduli dan tetap berjudi. Yang tidak hilang dari Ko Chun adalah dia tetap hobi memakan coklat yang dibungkusi dengan plastik kemasan di mana itu adalah makanan favoritnya. Di mana Michael dan sahabatnya mengingatkan Ko Chun untuk tidak sembarangan menaikkan taruhan sehingga membuat bos di tempat itu marah. Dan hebatnya adalah meskipun Ko Chun hilang ingatan tapi insting dewa judinya tetap melekat pada dirinya, di mana kita bisa melihat dia memerhatikan permainan dengan sangat serius sehingga mereka menang dan membuat Michael untung besar. Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan penasaran siapa sebenarnya Ko Chun ini. Sehingga Michael mengetes kemampuan Ko Chun dan Ko Chun dapat merubah kartu entah bagaimana caranya.
Dari situ Michael terus memanfaatkan Ko Chun dengan bermain judi dari berbagai tempat sehingga membuat mereka untung besar sehingga bisa membeli mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berpoya-poya uang kemenangan pun ludes dengan sekejap dan Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada rentenir. Kemudian mereka langsung pergi untuk bermain judi di mana Ko Chun pun ogah-ogahan untuk bermain judi karena tidak ada coklat favoritnya dan Michael memerintahkan sahabatnya untuk membeli beberapa coklat untuk Ko Chun. Hal mengejutkan pun terjadi setelah Michael keluar dari toilet ternyata Ko Chun sudah menghabiskan semua uang yang mereka miliki, sehingga membuat Michael marah kepada Ko Chun dan meninggalkan Ko Chun di jalan. Di tengah perjalanan Michael tidak tega meninggalkan Ko Chun dan kembali untuk membawa Ko Chun pulang bersamanya. Takut karena punya hutang kepada rentenir Michael pun memutuskan untuk pindah ke tempat suatu rumah bordir dan ternyata rentenir itu tahu tempat itu. Kejar-kejaran dengan anak buah rentenir Michael pun mencoba untuk lolos walaupun pada akhirnya tertangkap juga. Kemudian mereka menemui rentenir itu untuk meminta membebaskan Michael dengan tebusan seorang God of Gamblers dewa dari segala penjudi. Rentenir itu pun tertawa karena dia tidak percaya dengan ucapan mereka. Rentenir itu meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan apakah dia benar seorang God of Gamblers. Tetapi ketika Ko Chun memainkan kartu dia sedikit kesulitan karena tidak memakan coklat favoritnya. Setelah dia memakan coklat favoritnya dia pun menunjukkan siapa God of Gamblers itu. Memainkan kartu dengan sangat lihai membuat rentenir itu terheran-heran kepada Ko Chun. Dan rentenir itu mencoba menakuti Ko Chun dengan pisau kemudian Ko Chun memainkan pisau itu membuat rentenir itu keringat dingin. Setelah berhasil melepaskan Michael kita pergi ke rumah Ko Chun dan melihat wanita cantik yang bernama Yuli di mana dia adalah kekasihnya Ko Chun. Dan tak lama kemudian muncul ajudan ataupun orang kepercayaan Ko Chun bernama Ye, kita panggil saja Rehan. Ternyata selama ini Rehan merupakan seorang musuh dalam selimut yang iri terhadap kesuksesan Ko Chun, sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini, dia ingin menguasai semua harta Ko Chun dan juga memiliki kekasih Ko Chun. Dia berniat wik-wik bersama kekasih Ko Chun dan dikarenakan Yuli pun tidak mau memberikan tubuhnya secara cuma-cuma sehingga dia mencoba melawan yang membuatnya harus terjatuh tewas. Sialnya alat perekam suara milik Yuli pun berhasil diketahui Rehan kemudian Rehan langsung membakar kaset itu yang membuat Yuli mati dengan sia-sia. Kemudian Rehan menemui rentenir untuk meminta agar mencari Ko Chun dan menghabisinya sehingga seluruh harta milik Ko Chun mereka kuasai. Terjadilah perperangan tembak-tembakan, Dragon pun telah bertemu dengan Ko Chun dan dia ingin menyelamatkan Ko Chun dari perperangan itu. Saat itu Ko Chun bertemu dengan Rehan seorang bodyguardnya, yang dimana Rehan tahu bahwa Ko Chun hilang ingatan dan mencoba membunuh Ko Chun tetapi berhasil diselamatkan oleh Michael yang tampan dan pemberani. Setelah perperangan usai Ko Chun pun lari keluar dari tempat itu membuat kepalanya terbentur ditambah ditabrak mobil kepalanya terbentur kaca mobil yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu Ko Chun berhasil mengingat kembali siapa dirinya dan Rehan mengarang cerita bahwa kekasih Ko Chun mengalami depresi sehingga bunuh diri, padahal kita tahu bahwa Rehan kampret ini yang membuat kekasihnya meninggal jatuh dari genteng rumah Ko Chun. Kemudian Michael melihat Ko Chun bertemu dengan Rehan Michael pun mendorong Rehan, dikarenakan Ko Chun yang tidak ingat menganggap Michael ini seorang yang halu dan diusir oleh petugas. Lalu Ko Chun pun pulang ke rumah, tetapi dia merasa kesepian karena tidak ada lagi Yuli yang selalu memberikan kehangatan kepadanya, sehingga membuatnya merasa sangat kehilangan. Rehan dan penjudi Singapura serta rentenir itu bekerja sama untuk mengalahkan Ko Chun. Mereka memesan teknologi kacamata di mana kacamata itu bisa tembus melihat sebuah kartu. Pertandingan pun akan dilakukan pada sebuah kapal pesiar dan inilah pertarungan God of Gamblers dewa dari segala penjudi. Pertandingan pun dimulai dengan memeriksa kartu yang merupakan kartu yang telah disetting sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung permainan ini melibatkan uang puluhan juta tapi bukan rupiah melainkan dalam bentuk mata uang dolar. Di mana Ko Chun dimodali oleh pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Abah Singapura. Pertandingan pertama pun dimulai si Abah tua itu dengan mudah bisa membaca kartu dan bisa melihat menggunakan kacamata saat kartu jelek dia tidak ikut bermain. Babak kedua permainan pun semakin sengit di mana Ko Chun dengan kepercayaan tinggi menaikkan taruhan menjadi 5 juta dolar. Dan lagi-lagi Ko Chun kalah dalam babak kedua ini karena Abah kacamata itu mampu melihat kartu tembus menggunakan kacamata ajaibnya dan memiliki peluang. Babak terakhir tepat pada saat pembagian kartu Ko Chun langsung menutup kartunya sehingga Abah tidak bisa melihat dan Ko Chun jadi memiliki sedikit peluang untuk bisa menang.
Dikarenakan modal Ko Chun dari pria Jepang itu sudah habis, Ko Chun pun menggadaikan sebagian kekayaannya sebagai jaminan taruhan yang bernilai sekitar 700 miliar. Aba bodoh itu pun ikut taruhan tersebut. Inilah penentuan siapa pemenang dan siapa yang akan menangis. Dan kemudian Ko Chun membuka kartu terakhirnya, yakni dia punya 4 as. Ko Chun pun menang dalam pertandingan ini yang membuat harta aba-aba ini ludes semua. Ternyata Ko Chun juga punya alat pendeteksi yang berbentuk soft lens yang jauh lebih mahal dan canggih dari kacamata si Abah Dongo itu. Di saat itulah kemudian Ko Chun mendatangi Rehan untuk mengatakan, dasar pengkhianat kau. Lalu dengan memberikan pistol mainan, sehingga ketika Rehan dikira akan membunuh Abah itu dan Abah itu pun langsung mengeluarkan pistol untuk menembak, Rehan tewas pada saat itu juga. Kasihan banget Rehan. Saat itu juga muncullah Dragon untuk menodong mereka semua, di mana Ko Chun yang cerdas telah merencanakan ini semua untuk membalaskan dendam pria Jepang itu kepada Abah sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli kekasihnya. Setelah semua berakhir, pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Ko Chun yang telah membuat aba-aba itu miskin, di mana saat Ko Chun akan diberikan sebagian uang oleh pria Jepang itu, dia menolak. Dia hanya diminta untuk dibelikan sebungkus coklat dan Dragon untuk menjadi bodyguardnya sekaligus orang kepercayaannya. Saat itulah Michael memanggil Ko Chun, tetapi mustahil bagi Ko Chun untuk mengingat Michael yang bukan siapa-siapa karena dia telah kembali kepada mode God of Gamblers. Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang membeli untuk rokok saja kesulitan tapi tetap berjudi. Rokok 1 batang pun dia tak punya, apalagi uang untuk bermain judi. Dan tiba-tiba Ko Chun muncul bersama nenek Michael dengan kalung 100 gram yang dipakai neneknya, di mana Ko Chun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai, dan mulai sekarang Michael dijadikan murid sekaligus partner untuk bisa meneruskan bakat dewa judi yang dimiliki Ko Chun.